إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita selalu memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat dan karunia-Nya yang selalu Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Kemudian selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Khatib berwasiat kepada kita semuanya, marilah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya takwa itu tidak akan tegak pada diri seorang hamba kecuali dengan hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sebab seorang hamba itu diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari adabnya, dari neraka adalah tangisan air matanya karena takutnya ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ia memahami dan dia meyakini bahwa apa yang telah Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam Al-Qur'an, "I'lamu anna Allah syadidul iqab." Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala adabnya itu begitu sangat keras. Wa anna Allah ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Seorang mukmin ia faham bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki adab yang begitu keras karena ia membaca Al-Qur'anul Karim. Bagaimana kelak pada hari kiamat orang-orang kafir itu dimasukkan ke dalam neraka, ya, dan mereka tidak tahan dengan adab tersebut sehingga mereka memohon agar supaya Allah Subhanahu wa taala mematikan saja mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mematikan mereka. Dan malaikat berkata kepada mereka, "Innakum makithun." Sesungguhnya kalian itu akan tetap tinggal di dalam neraka ini. Nah, ketika mereka mengetahui bahwasanya Allah tidak akan mematikan mereka, maka mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala meringankan azab mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhuqu falan nazidakum illa 'adaba." Rasakanlah adabku dan kami tidak akan menambahkan kepada kalian kecuali kami akan tambahkan azabku kepada kalian. Begitu kerasnya adab Allah Subhanahu wa taala. Dan ini difahami oleh orang-orang yang beriman, sehingga ini menyebabkan mereka itu selalu menangis karena takut kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala, dan tangisan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan sebab menjadikan seorang hamba itu istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini akan menjadi perisainya
ya, perisai dia dari adab Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yalijun nar rajulun baka min khasyatillah hatta ya'uda al-laban fil dar." Tidak akan masuk ke dalam neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga susu itu kembali ke ambingnya. Ikhwani fillahi rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya seorang mukmin ia akan selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ia akan selalu mengagungkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia melihat dirinya itu telah melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang mukmin dia melihat dirinya dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada sesuatu yang paling dia takuti melebihi daripada dosa yang telah dia lakukan. Karena Nabi SAW telah mensifati orang yang beriman itu ketika dia melihat dosanya, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu fi asli jabal yakhafu an yaqa'a alayhi. Nabi SAW memberikan perumpamaan bahwasanya seorang mukmin itu ketika ia melihat dosa-dosanya adalah seperti seseorang yang berada di bawah kaki gunung, berada di kaki gunung. Dia takut sekali gunung itu jatuh menimpahi dirinya. Berbeda dengan orang yang fajir, orang yang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innal fajira yara dhunubahu kadubab waqa'a ala anfihi qala bihi hakadha fatar. Berbeda dengan orang yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu ketika dia melihat dosa-dosanya, dia melihatnya itu seperti lalat. Seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Lalu kemudian dia usir dengan tangannya, maka terbanglah ya dhubab ini, lalat ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang paling ditakuti oleh orang yang beriman, karena mereka adalah orang-orang yang begitu sangat mengagungkan Allah. Mereka adalah orang-orang yang begitu sangat mengagungkan hak-hak Allah. Ketika dia melihat dirinya, diri yang telah terjatuh kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, telah melakukan dosa, maka sesuatu yang paling dia takuti adalah dosanya. Karena dosa ini akan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala akan mengadabnya, akan memberikan siksaan kepadanya. Karena orang yang beriman dia faham Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pencemburu. Manakala hambanya itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sangat cemburu sekali. Kita bisa melihat bagaimana kecemburuan Allah Subhanahu wa taala. Ketika iblis saja melakukan satu kesalahan, dia tidak menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wasallam, hanya satu kesalahan. Allah usir iblis dari kerajaan langit. Padahal iblis adalah seorang hamba yang sebelumnya dia adalah sampai dia Allah tinggikan derajatnya beribadah bersama dengan para malaikat di kerajaan langit. Hanya dengan satu kesalahan yang dia lakukan, dia tidak menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala, dia sombong terhadap perintah Allah untuk tidak sujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Allah usir, dan Allah Subhanahu wa taala menghalangi dia untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menjadi makhluk yang paling terhina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin dia faham bagaimana Nabi Adam alaihi salatu wasalam dikeluarkan Allah Subhanahu wa taala dari surga disebabkan karena satu kesalahan, memakan buah yang terlarang. Maka terlepaslah pakaiannya
lalu kemudian ia dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi ini dengan satu kesalahan. Bagaimana seorang wanita itu diadab oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan kezalimannya kepada seekor kucing. Ya, kezaliman dia kepada seekor kucing, Allah adab dia. Dan bagaimana seorang wanita yang ahli ibadah, di siang harinya ia selalu berpuasa sunnah, dan di waktu malamnya ia beribadah dengan melaksanakan sholat qiyamul lail. Ketika ditanyakan hal ini kepada Nabi, namun dia adalah seorang yang suka menyakiti tetangganya, apa jawaban Nabi SAW? Dia berada di dalam neraka. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang difahami oleh orang yang beriman. Ia tidak akan pernah meremehkan dosanya, karena dia melihat dosa itu adalah laksana gunung yang begitu besar. Sekecil apapun dosa tersebut, karena ketika dia melakukan dosa, dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yang telah menciptakan dia, dan yang telah memberikan dia rezeki, dan yang telah menghidupkan dia dan akan mematikan dia, lalu kemudian dia akan membangkitkan kembali. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan cahaya di hati orang yang beriman. Ketika dia melihat dirinya itu melalaikan perintah Allah, ketika dia melihat dirinya itu terjatuh kepada kesalahan, ini bertentangan dengan cahaya yang ada di dalam hatinya. Maka karenanya dosa itu menjadi sesuatu yang paling berat bagi dirinya, sesuatu yang sangat menyusahkan dirinya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang selalu ditakuti oleh orang yang beriman. Oleh karenanya dia akan selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan selalu memandangnya dirinya adalah diri yang penuh dengan kehinaan, dan hatinya akan selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan pernah takjub dengan ibadah amal saleh yang dia lakukan, karena itu semuanya adalah atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengibaratkan orang yang beriman itu melihat dosanya adalah seperti melihat gunung. Iya. Dan dia itu berada di kaki gunung, dan takut sekali gunung itu menimpahi dirinya. Karena apa? Karena yang namanya musibah, ketika gunung itu menimpahi diri seseorang dan dia berada di kaki gunung, dia tidak akan bisa selamat dari musibah ini. Kalau musibah-musibah yang lainnya seperti hanya gempa bumi, ya, banjir, seseorang itu masih dimungkinkan bisa selamat darinya. Tapi kalau musibah berupa, ya, bagaimana gunung itu runtuh menimpahi seseorang dan dia berada di kaki gunung, mustahil dan tidak mungkin dia akan bisa selamat daripada musibah tersebut. Nah, begitu juga keadaan orang yang beriman. Dia memandang dirinya bahwa dia tidak akan bisa selamat dari dosanya ini. Maka dia terus menerus memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan berharap Allah Subhanahu wa taala mengampuni dirinya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati seorang mukmin adalah hati yang dipenuhi dengan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu kuatnya keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ia tidak akan pernah merasa aman dengan azab Allah. Inilah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi adalah seorang yang telah dijamin oleh Allah. Allah mustahil menurunkan adab kepada Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan suatu kaum, jika pada satu kaum itu
masih ada Nabi bersama dengan mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menimpakan adab kepada mereka. Tapi lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali dia melihat langit itu mendung, Nabi SAW ketakutan, mondar-mandir keluar masuk ya dari rumahnya ke depan dan ke belakang, ketakutan, berubah wajah Nabi. Dan ini yang dilihat oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Takut adab Allah Subhanahu wa ta'ala itu turun. Namun ketika hujan telah turun, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa tenang. Dan begitu juga ketika terjadi gerhana matahari, ya, berubah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketakutan hingga sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salah mengambil pakaiannya. Yang diambil itu adalah pakaian istrinya. Saking ketakutan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas turunnya adab Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bersegera menuju ke masjid dan mengajak para sahabat untuk sholat bersama dengan Nabi SAW. Sholat Nabi begitu panjang, rukuknya begitu panjang, sujudnya begitu panjang. Hatinya dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang Nabi yang mana Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala mustahil menurunkan adab kepadanya, tapi hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah merasa aman dengan adab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini sunnahnya yang selayaknya kita mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika kita ingin selamat ya dari adab Allah Subhanahu Wa Taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwani fillah ya rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya salah satu sebab menjadikan kita hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dekatnya kita kepada ilmu, dekatnya kita kepada Al-Quran, dekatnya kita kepada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita baca, ya, kita berharap ilmu itu terbenam ke dalam hati kita sehingga ia menjadi keyakinan. Nah, keyakinan inilah yang akan membawa kita kepada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena puncak daripada ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim, innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di kalangan hamba-hambanya itu hanyalah orang-orang yang dekat dengan ilmu agama, yaitu para ulama dan juga orang-orang yang mau mengikuti jalannya para ulama, dekat dengan Al-Quran Al-Karim, dekat dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan kepada para sahabat, kalaulah sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka pasti kalian akan sedikit tertawa dan pasti kalian akan banyak menangis. Sebelum Nabi SAW menyampaikan hadis ini kepada para sahabat itu dalam keadaan tertawa satu dengan yang lainnya. Nah, setelah mereka mendengarkan ucapan Nabi SAW, seketika itu mereka menangis. Mereka menutupi wajah mereka, menangis dalam keadaan terseduh-seduh. Ya, tidak ada hari yang paling berat yang dirasakan oleh para sahabat melebihi daripada hari itu. Di saat mereka mendengarkan apa yang diucapkan oleh Nabi SAW, sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui,
pasti kalian akan sedikit tertawa, dan pasti kalian akan banyak menangis. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, beginilah para sahabat Nabi SAW. Mereka adalah orang-orang yang begitu sangat tersentuh, mudah tersentuh hatinya dengan nasihat yang disampaikan kepada mereka. Tidak seperti keadaan kita hari ini. Sangat berat sekali hati kita itu tersentuh dengan nasihat-nasihat yang disampaikan kepada kita. Karena mereka para sahabat Nabi SAW, mereka adalah orang-orang yang paling lembut hatinya. Mereka adalah orang-orang yang paling faham terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan mereka adalah orang-orang yang berada di puncak rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana seorang Abu Bakar As-Siddiq, saking takutnya ia untuk bertemu dengan hari akhirat, dia ingin sekali menjadi buluh yang tumbuh di tubuh seorang mukmin. Padahal beliau adalah seorang yang telah dijamin oleh Nabi Muhammad SAW di antara dari penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita adalah hamba-hambanya yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah merasa aman dengan adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.